Pada hari ini kita akan bicara mengenai dosa dan manusia. Nah, kalau minggu lalu kita sudah bicara mengenai Alkitab ya, keabsahan Alkitab, maka pada hari ini kita akan bicara tentang manusia dan dosa. Nah, kita akan mulai bahwa kekristenan meyakini bahwa sejak lahir manusia telah berdosa. Setuju ya? Sejak lahir manusia itu sudah berdosa. Tetapi kalau kita melihat ada beberapa yang berkata, nah kita baca di Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Artinya tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. 100% manusia itu sudah berdosa. Bahkan sejak lahir manusia itu sudah berdosa. Sejak lahir. Nah, walaupun ada beberapa pandangan yang salah satu berkata bahwa dibilang gini, menurut teori dari seorang filsuf bernama John Locke, dia berkata, menurut Locke, pikiran manusia akan dibentuk lewat pengalaman-pengalaman sensori sepanjang hidupnya. Dia juga menambahkan kalau manusia memiliki kebebasan bagaimana ia bisa menulis kisah hidupnya sendiri. Ada begitu banyak orang yang mempercayai hal ini karena seakan-akan apa yang disampaikan Locke adalah benar. Pertanyaannya, benarkah hidup kita bagaikan kertas kosong yang siap diisi? Ini pasti kita sudah pernah dengar ya, bahwa waktu manusia lahir, dia seperti sebuah kertas kosong yang masih polos yang harus diisi. Ya, yang harus ditulis. Pertanyaannya, kalau benar seperti itu, adakah Bapak Ibu yang pernah mengajar anaknya untuk berbohong? Ada? Tidak pernah kan? Pernah kedapatan anak kecil berbohong? Iya. Ya, tanpa kita ajari, anak kecil itu sudah bisa berbohong loh. Saya rasa tidak ada satupun orang tua yang mengajarkan anaknya untuk berbohong. Tetapi kenyataannya, anak kecil itu sudah bisa berbohong. Anak kecil sudah bisa melakukan apa yang menurut dia, yang penting dia itu nyaman. Satu kali, anak saya yang paling kecil ya, dia lagi nonton, saya kan tidak boleh dia nonton banyak. Satu kali saya tanya, Dedek nonton? Enggak. Bener. Akhirnya, iya. Ded kok tahu? Ded kok tahu kalau Dedek nonton? Ded lihat di CCTV ya? Nah, jadi anak kecil aja udah tahu. Jadi apakah benar dia polos? Apakah benar anak kecil itu tidak mengerti? Apakah benar anak kecil itu murni? Tidak. Karena manusia sudah berdosa. Ya. Nah, pengertian dosa. Kalau kita sering bertanya, apa sih itu dosa? Sering nggak bertanya? Seringkali orang berpikir kalau dosa itu hanya perbuatan. Kalau mencuri, berdosa atau enggak? Berdosa. Berbohong, berdosa atau tidak? Berdosa. Ya, kita menganggap dosa itu adalah perbuatan yang melanggar hukum, itu namanya dosa. Nah, sebenarnya kalau kita bicara konsep dosa, dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah di dunia yang telah Ia ciptakan. Memberontak melawan Dia dengan hidup tanpa menghiraukan Dia, tidak menjadi atau melakukan apa yang Ia haruskan dalam hukumnya, mengakibatkan kematian kita dan kehancuran seluruh ciptaan. Dosa bukan sekedar perbuatan. Bukan sekedar perbuatan di dunia yang sifatnya antara misalnya saya sama Pastor James. No. Tidak seperti itu. Nah, kalau menurut konsep sekuler, dosa tidak benar-benar ada. Dosa hanyalah sebuah kejahatan. Dosa hanyalah melanggar hukum pidana. Itu yang dunia ajarkan kepada kita. Makanya kalau kita ajarin anak-anak, jangan berbohong ya, jangan mencuri ya, itu berdosa. Terus ada lagi orang yang bilang ada dosa kecil, ada dosa besar. Siapa yang ngajarin?
Ya, kita akan belajar dengan utuh hari ini tentang manusia dan dosa. Nah, arti kata dosa yang sebenarnya adalah yang pertama, itu meleset dari sasaran. Sewaktu kita tidak dapat mencapai sasaran, kita telah berdosa. Secara sederhana, dosa dapat diartikan sebagai meleset dari sasaran. Penggambaran yang menarik dari pasukan Bani Benyamin dalam Hakim-Hakim, yaitu waktu mereka mengumban. Tahu umban ya? Umban itu bukan ketapel. Seringkali orang berpikir antara umban dan ketapel itu sama. Umban itu lebih susah dimainkan daripada ketapel. Jadi kalau bisa main umban, itu keren banget. Dan orang Benyamin itu paling hebat dalam menggunakan umban. Tidak pernah meleset. Kalau mereka menggunakan umban. Nah, kata tidak meleset di situ menggunakan kata yang sama dengan yang kita pahami sekarang sebagai dosa, yaitu kata dalam Ibrani atau hamartia dalam Yunani. Sasaran yang dimaksud adalah hukum Allah dan kebenarannya. Jadi, meleset dari hukum Allah, meleset dari apa yang Allah kehendaki, itu namanya dosa. Meleset, itu namanya dosa. Sama seperti misalnya kalau Bapak Ibu punya anak, kita punya tujuan nggak buat anak kita? Biasanya ada ya, Pak Ibu ya, kamu harus sekolah di luar negeri. Misalnya seperti itu. Terus kalau anaknya nggak mau, kadang-kadang kita yang marah. Bapak tahu yang terbaik buat kamu. Kata-kata itu akan biasa keluar. Kita aja, makanya Yesus bilang, kita aja, kamu aja yang jahat, tahu memberikan yang terbaik buat anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga. Jadi waktu anak kita tidak sejalan dengan apa yang sudah kita rancangkan, kita tujukan, kira-kira ada rasa jengkel nggak? Ada rasa kecewa nggak sebagai orang tua? Biasanya pasti ada ya. Sekalipun pada akhirnya ya udahlah. Tapi rasa kecewa itu biasanya ada. Nah, jadi Tuhan juga selalu punya maksud dan tujuan waktu menciptakan manusia. Dia tidak lagi nganggur, Bapak Ibu. Setelah semua sudah jadi, Tuhan nganggur duduk-duduk. Ngapain ya? Udahlah, gue ciptain manusia. Nggak seperti itu konsepnya. Setiap ciptaan Tuhan itu punya maksud dan tujuan. Ya. Nah, yang kedua, pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Meleset dari sasaran. Itu pengertian dosa. Yang kedua, pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, dosa adalah ketidakmauan seseorang mentaati hukum Allah serta melanggar batas yang telah ditentukan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia yang berakal budi. Selain memiliki pengertian meleset dari sasaran, dosa juga dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Dengan kata lain, ketika seseorang tidak taat, ia telah berdosa. Ketika seseorang melanggar batas atau hukum yang ada, ia berdosa. Ketika seseorang bisa melakukan hal yang benar, tetapi memilih melakukan hal yang lain, ia telah berdosa. Ya. Jelas Alkitab berkata hal yang benar. Apakah yang baik itu selalu benar? Belum tentu ya. Tetapi hal yang benar itu pasti baik. Kalau kita bicara hal yang baik, contohnya kayak Robin Hood. Nah, siapa yang suka nonton Robin Hood? Dia membagikan kepada orang miskin. Baik apa tidak? Baik. Caranya benar apa tidak? Tidak benar. Kalau dibilang Robin Hood baik, oh baik. Tapi benar apa tidak? Jelas tidak benar. Perbuatannya jelas melanggar hukum. Dan itu tidak dibenarkan. Jadi sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Nah dari sinilah kita ada istilah dosa kecil dan dosa besar. Itu cuma dosa kecil, nggak apa-apa. Ada yang bilang bohong putih, ya kan? Tidak ada. Bohong adalah bohong. Kebenaran adalah kebenaran. Nah, makanya waktu kita tidak taat terhadap Tuhan, di saat yang sama kita telah berdosa. Nah, inilah perbedaan dosa dengan kejahatan. Kejahatan hanya bersifat horizontal antara manusia, namun dosa berbicara hubungan secara vertikal dengan Allah. Dan pada akhirnya dosa bukan hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi dosa juga merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Karena begitu hubungan kita dengan Allah rusak,
secara otomatis hubungan kita dengan sesama itu rusak. Coba kita buka di Kejadian 1. Ini awal penciptaan ya. Nah, kalau kita baca di Kejadian 1, itu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah semuanya, kita akan lihat setelah terjadi Allah menciptakan, dan Allah menciptakan manusia dan Eden. Ini saya belum ke manusia ya, kita masih bicara tentang dosa. Nah, apa sih yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Ada yang tahu nggak? Apa sih yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Ada yang mau jawab? Apa? Karena apa manusia jatuh dalam dosa? Kenapa? Pengen jadi seperti Allah. Wah, keren. Ada lagi? Karena makan buah, ya kan? Karena digoda iblis. Benar nggak? Ya, benar sih. Tapi nggak 100% benar. Ya. Yang satu karena ketidaktaatan. Jelas ya, Allah berfirman, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali kehidupan dan pengetahuan. Jangan sekali-kali kamu makan buahnya, atau kamu akan mati. Ya kan? Nah, terus setelah itu yang kedua, meninggikan diri sendiri. Seperti tadi saya ngomong, ingin menjadi seperti Tuhan. Ini kejahatan yang paling keji. Malaikat pun, Lucifer, dibuang Tuhan karena dia ingin menjadi sama dengan Tuhan. Dan secara tidak sadar, manusia rupanya juga punya keinginan yang sama. Manusia juga punya. Makanya gini, tanpa sadar, kalau orang selalu datang ke kita dan kita bisa memberikan solusi, seneng nggak? Seneng ya? Kita bisa bantu orang, seneng ya? Kalau orang datang ke kita, oh iya dia butuh kita. Semakin banyak orang datang, kadang-kadang tanpa sadar, kita merasa ada sesuatu yang menyenangkan loh di hati ini. Dan tanpa sadar kita bisa kecanduan hal itu. Apa bedanya kita dengan Tuhan? Waktu kita pengen memberikan solusi, tanpa sadar, kita pengen menjadi sama dengan Tuhan. Makanya harus hati-hati. Boleh nggak? Boleh. Makanya, boleh nggak kita memberikan solusi? Boleh, boleh saja. Tapi kita harus lihat. Waktu kita memberikan solusi, apakah orang itu bergantung sama kita atau tidak? Kalau orang itu bergantung sama kita, artinya kita menjadi Tuhan loh dalam hidupnya. Bukan lagi Tuhan. Makanya, kalau definisi dosa ada 3, dibuat dalam bentuk segitiga. Yang pertama, disobedience. Kedua, self-glorification. Ketiga, unbelief. Ketidaktaatan, mau mencari kemuliaan sendiri, dan ketidakpercayaan. Ini yang disebut dengan dosa. Nah, kita akan kembali ke manusia. Manusia pada awal mulanya, Tuhan menciptakan manusia. Itu sebenarnya Tuhan menciptakan manusia buat apa sih? Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan itu dalam hal apa sih? Kalau kita melihat manusia secara fisik, kadang-kadang kita merasa, apa gambaran Tuhan seperti saya ini ya? Mukanya seperti saya ya? Tuhan tidak bicara tentang jasmani kita, tapi Tuhan bicara tentang roh. Segambar serupa roh kita, itu memang berasalnya dari Tuhan. Makanya manusia satu-satunya yang Tuhan bentuk dari tanah liat, dan Tuhan ambil, Tuhan menciptakan manusia, setelah itu dia menghembuskan rohnya. Tuhan tidak menghembuskan rohnya kepada binatang. Tuhan tidak menghembuskan rohnya kepada tumbuhan. Hanya kepada manusia. Nah,
Waktu kita bicara tentang dosa itu masuk, ular, kita sebut ular yang waktu itu dibilang paling cerdik. Ular kan berkata, kalau kita buka di kitab Kejadian 3 ya, ular berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, dia mulai mau berdiskusi nih. Ya, sahut perempuan itu, enggak, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, saya sempat waktu baca, emang ada ya? Tuhan hanya berkata, jangan makan buahnya. Tapi di sini ada tambahan, ataupun raba. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, setelah ada perbincangan, baru perempuan itu, oh, rupanya kalau saya makan buah ini, saya jadi sama dengan Tuhan. Makanya baru dia dengan sadar berkata, melihat itu. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, ini sudah mulai ada keinginan. Makanya diberikan baik. Ya kan, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Pertanyaannya, emang dari awal mereka tidak tahu apa? Kalau kita kembali ke Roma yang tadi, bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Artinya awalnya kita punya enggak? Punya ya? Kalau itu hilang berarti sebelumnya kita miliki pasti. Inilah yang membuat manusia tidak melihat bahwa mereka telanjang. Karena mereka dalam lingkupan kemuliaan Tuhan. Musa waktu ketemu dengan Tuhan aja, mukanya bercahaya kan, sampai dia harus menutup dengan kain. Itu Musa. Apalagi manusia waktu di Taman Eden, di mana mereka berbincang-bincang dengan Tuhan. Tubuh mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka telanjang. Nah, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia merefleksikan, memantulkan kemuliaan Allah dalam dirinya. Nah, ini harusnya ini yang terjadi. Merefleksikan atau memantulkan kemuliaan Allah. Artinya kemuliaan Allah itu dipantulkan melalui manusia. Nah, kitab Kejadian menuliskan tentang penciptaan alam semesta termasuk manusia ya. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Kalau kita buka di Kejadian 1 ayat 26 dan 27, dicatat bahwa ciptaan Allah tersebut sungguh amat baik. Nah, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa manusia memiliki sifat-sifat seperti Allah. Contohnya, manusia dimampukan untuk mengasihi karena Allah sendiri adalah kasih. Manusia memiliki akal budi serta nilai moral karena Allah sendiri adalah sumber hikmat dan kesempurnaan moral itu sendiri. Keseluruhan ini pada penciptaan mencerminkan kekudusan kemuliaan Allah melalui hidup manusia. Oke. Yang kedua, manusia diciptakan hidup damai dengan seluruh ciptaan. Ya. Manusia diciptakan hidup damai. Makanya waktu Tuhan membawa binatang untuk dinamai, manusia itu tidak takut loh. Manusia itu tidak takut. Dia bisa untuk menamakan binatang-binatang. Dia punya kemampuan. Itu waktu Tuhan memberikan itu ya, di Kejadian 2. Nah, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan
penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Keren ya Adam. Dia bisa memberi nama begitu banyak binatang. Dan kenapa dia tidak takut ya? Emang dulu beruang itu Gina? Ya, harimau. Kenapa Adam tidak takut? Karena Adam masih dengan tubuh kemuliaan yang Tuhan kasih. Nah, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya, dia bergaul dengan binatang-binatang dulu. Ya. Nah, tapi manusia bisa hidup berdamai loh dengan binatang di Taman Eden. Nah, bagaimana manusia jatuh dalam dosa? Menurut Santo Agustinus, ia menjelaskan bahwa mereka memiliki dua pilihan untuk dapat tidak berbuat dosa dan dapat berbuat dosa. Jadi sejak Adam dan Hawa ada di Eden, rupanya Tuhan sudah memberikan kehendak bebas. Kalau tidak, Tuhan tidak usah melarang manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Setuju ya? Harusnya Tuhan tidak perlu larang. Atau ada yang bertanya sama saya, kalau memang Tuhan sayang dan dia tahu manusia jatuh dalam dosa, kenapa dia tidak ambil pohon itu? Kenapa Tuhan harus ciptakan pohon pengetahuan dan kehidupan? Kita nggak bahas sampai situ dulu ya. Buat saya, Allah itu fair. Dia tetap memberikan kehendak bebas karena dia tidak mau manusia menjadi robot. Nggak mau. Kalau kita punya binatang peliharaan deh, atau anak kita, ya, kita lebih suka anak kita mengasihi kita karena memang dia sayang atau karena dia takut? Kira-kira yang mana? Karena sayang kan? Karena dia tahu bapaknya dan dia mengasihi bapaknya, bukan karena rasa takut. Begitu juga dengan Tuhan. Dia mau waktu kita datang itu dengan segenap hati kita, bahwa memang kita memilih pada akhirnya untuk mengasihi dia, walaupun harusnya Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, karena itu adalah kehendak bebas. Makanya kalau memang tidak punya, harusnya waktu Hawa digoda seperti apapun sama ular, harusnya dia tidak perlu melihat buah itu baik. Tapi artinya dia bisa memikir, wah buah ini kelihatan baik ya, menarik hati. Artinya manusia punya kemampuan. Nah, makanya setelah itu Allah tidak mau manusia itu hanya seperti sebuah robot diprogram. Kamu harus mengasihi aku ya. Kamu harus mencintai aku ya? Enggak. Makanya Allah tetap bangun hubungan dengan manusia. Nah, setelah mereka makan buah itu, baru dibilang apa? Terbukalah matanya bahwa mereka telanjang. Betul ya? Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, itu satu. Keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa. Yang pertama, rusaknya gambar dan rupa Allah. Ya. Karena semua orang, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya semua fungsi karakter intelektual dan kecenderungan perbuatan sudah tercemar dan terdistorsi oleh dosa. Sifat-sifat Allah yang ada dalam diri manusia telah rusak. Dari yang semula diciptakan untuk Allah, untuk kemuliaan Allah, menjadi untuk kepentingan diri sendiri. Dari semula seharusnya mengikuti standar Allah, akhirnya manusia menentukan standar moral mereka sendiri. Benar ya? Tanpa sadar kita punya standar-standar sendiri. Makanya kalau kita bicara keluarga, di keluarga yang satu sama yang lain pasti punya caranya sendiri. Pasti punya cara didiknya sendiri.
pasti punya standar dan nilainya sendiri. Makanya standar kita harusnya kembali ke Alkitab. Kalau kita kembali ke Alkitab, siapa pernah baca Imamat? Kayaknya itu kita paling menjengkelkan ya. Itu kita paling membuat ngantuk. Tapi sadar nggak? Kalau kita mau tahu standar Allah, bacalah Imamat. Maka kita akan melihat semua standar Allah itu tidak ada yang di bawah. Semua itu di atas. Dan Allah tidak pernah main-main dengan yang namanya standar. Jadi Tuhan, waktu Yesus datang, dia tidak sedang menurunkan standarnya. No. Tapi dia harus menggenapi. Karena cuma dia yang bisa menggenapi standar Allah. Makanya kalau mau tahu standar Allah, baca Imamat. Itu kita akan tahu semua standar yang Allah berikan sama Musa. Bahkan begitu detail untuk pembangunan bait Allah, kemah bait Allah, semuanya itu ada di Imamat. Yang kedua, Allah menjadi rusak karena dosa. Tatanan alam yang semestinya memancarkan kekudusan dan kemuliaan Allah akhirnya rusak. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan memberikan hukuman pada ular, manusia, dan alam. Alam yang semestinya baik dan subur ini menjadi rusak dan menghasilkan semak duri dan rumput duri. Coba kita buka di Kejadian 3 ayat 14. Kita baca dari 12 ya. Kalau dari 11 kita akan tahu. Firman-Nya, siapakah memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, di sini aja sudah terjadi keanehan. Tuhan bertanya kepada manusia, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jawabannya apa harusnya? Apakah engkau makan? Harusnya apa jawabannya? Iya Tuhan, atau tidak Tuhan. Manusia jawab apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Sudah mulai melempar tanggung jawab. Iya kan? Jelas. Sudah mulai ada melempar tanggung jawab. Nah, terus kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Allah. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lempar lagi kan tanggung jawab. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian. Ular sudah tidak tahu harus lempar ke siapa lagi. Habis ya, karena cuma bertiga. Jadi ular pasrah, ya kan? Ular tidak berbicara lagi, dia diam. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Nah, maka kutuk turun. Ayat 16 kan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, firman-Nya kepada perempuan itu ya. Namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lihat, cuma kepada manusia, kepada Adam Tuhan bilang begini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon. Sedangkan kepada Hawa Tuhan tidak bilang begini, karena engkau mendengarkan ular, ya, tapi kepada pria, kepada suami, jelas Allah berkata bahwa karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, artinya pria pada saat itu tidak mendengarkan Tuhan.
perintah yang Tuhan berikan memang pertama itu kepada pria, kepada Adam waktu di Taman Eden. Ya, kalau pria suka, dia gara-gara Hawa sih, salah. Tetap pria yang salah. Karena jelas Alkitab berkata, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, artinya engkau tidak mendengarkan aku, kata Tuhan. Ya, maka dosa masuk. Makanya pria, suami harus menjadi imam di keluarga. Kehilangan fungsi, maka tanpa sadar istri harus mengambil alih fungsi itu. Dan itulah menyebabkan kerusakan. Karena fungsi tidak pada tempatnya. Ya. Nah, makanya yang ketiga, manusia mengandung akibat dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Setelah jatuh dalam dosa, manusia harus menanggung akibatnya. Mereka mengalami penderitaan, kesakitan dalam menjalani kehidupan ini. Namun, hal terutama yang paling menakutkan adalah manusia harus mengalami keterpisahan dari Allah dan mengalami maut atau kematian. Nah, kita akan lihat sebelum dosa masuk, itu satu, merefleksikan kemuliaan Allah. Dua, tidak bisa mati. Ketiga, hidup harmonis dengan alam. Empat, tidak ada penderitaan, karena kita ada di Taman Eden. Adam ada di Taman Eden. Setelah dosa masuk, kemuliaan Allah terdistorsi dosa, bisa mati, tidak harmonis dengan alam, hidup menderita. Nah, pertanyaannya, kapan manusia merasa takut? Ada yang tahu nggak? Kapan manusia merasa takut? Kita buka di Kejadian 3 ayat 10. Dari ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Begitu dosa masuk, manusia dikuasai dengan namanya ketakutan. Makanya dia punya inisiatif untuk bersembunyi. Makanya waktu mereka telanjang, mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Logikanya akan bermain. Logika kita akan bermain. Makanya manusia punya kemampuan untuk membedakan baik dan buruk ya. Kita bisa menghitung. Kita bisa membuat persiapan-persiapan. Kita bisa membuat begitu banyak plan dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Atau bahkan kita suka mendahului Tuhan dalam planning kita. Kita tidak lagi bergantung. Itu dosa. Kita tidak lagi, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Begitu dosa masuk, kita terpisah dari Tuhan. Nah, bagaimana lepas dari dosa? Sebab itu, kita buka di Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa bukan hanya berbicara soal aktivitas, tetapi status kita yang sudah tercemar. Semua manusia memiliki status pendosa. Kita telah tercemar oleh dosa. Lalu bagaimana manusia yang sudah rusak, tercemar, mati dan terpisah dari Allah dapat melepaskan diri dari dosa yang mengikatnya? Kalau seorang berbuat salah, misalnya saya berbuat salah sama Pastor James, kira-kira yang menentukan supaya saya bisa diampuni, saya yang mengatur bagaimana cara saya bisa diampuni, atau itu harus datang dari Pastor James? Kira-kira yang mana?
Dari Pastor Jim dong. Aturannya harus turun dari Pastor Jim. Tapi manusia kadang-kadang nggak mau itu. Gua kan sudah minta maaf. Udah salah ngotot. Ya kan? Aturan mainnya harus dari siapa yang kita sakiti. Makanya waktu manusia berbuat dosa, untuk dapat pengampunan, harus mengikuti aturan dari Allah dong. Karena hanya Allah yang tahu bagaimana cara membuat kita bisa kembali kepada Dia. Aturannya, standarnya harus dari Tuhan. Nah, solusi Allah terhadap dilema ini cuma satu. Penggantian. Tidak ada cara lain. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia cuma membuat dari apa? Daun pohon ara. Benar ya? Nah, tetapi setelah mereka membuat itu, Tuhan ngapain? Ayo. Kita baca di ayat Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sesayang itu ya Tuhan sama manusia. Darah pertama tercurah itu atas inisiatif Tuhan. Dia harus membunuh binatang untuk mengambil kulitnya dan memberikannya pada manusia. Ya, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Allah yang berinisiatif. Makanya untuk menghapus dosa, pada waktu kalau kita baca Perjanjian Lama, tidak ada cara lain. Harus ada yang dikurbankan. Dan waktu itu binatang ya. Makanya kalau kita baca, binatang juga ada aturannya. Tidak boleh bercacat, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Begitu banyak aturan. Nah, kematian harus ditebus dengan kematian. Manusia bersalah kepada Allah, maka harus Allah sendiri yang menentukan cara pengampunan. Dan cara pengampunan itu adalah melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib sebagai korban pengganti kita. Upaya kematian harus dibayar dengan kematian. Makanya Kristus harus mati di kayu salib. Untuk apa? Karena hanya Dia yang sesuai dengan standar Allah. Hanya Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, Dia tidak melakukan dosa. Dia 100% yang dapat menggenapi hukum Taurat. Makanya Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Karena Dia tahu tidak ada satupun manusia yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Dia harus datang. Dan Dia memilih salib. 2. Kristus korban yang sempurna. Allah sendiri yang memberikan jalan keluar atas dosa dan upah kematian yang harus ditanggung oleh manusia, yaitu dengan cara pengganti atau substitusi. Ketika Yesus disebut sebagai anak domba Allah, kita buka di Yohanes 1 ayat 29 dan Yohanes 1 ayat 36. Coba kita buka di Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jelas ya, kalau ada orang bilang gini, kan Yesus cuma untuk orang Israel. Kalau Yesus cuma untuk orang Israel, harusnya waktu Yohanes melihat, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa.
Israel, bukan kata dunia. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan hanya Israel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang, artinya Allah tidak pilih kasih. Setiap orang yang percaya, setiap, bukan hanya segelintir orang, bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang. Ya. Nah, setelah terjadi dengan Yesus yang menanggung semuanya, Yesus yang menghapus dosa kita, terus apa yang Allah ingin kita lakukan? Ayo, berbuat baikkah? Rajin ke gereja saja? Bersedekah kemana-mana? Ini kan yang sering kali menjadi alasan. Udah nggak perlu gereja-gerejaan. Yang penting kita berbuat baik. Yang penting kita rajin ke gereja. Yang penting kita membantu orang miskin. Sudah, cukup. Apakah benar demikian? Yang Allah inginkan, satu, mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan pantas menerima hukuman Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kedua, percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus kita dari hutang dosa, namun bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Sebab di dalam kita baca di Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Kita buka Efesus 1. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya kan? Jadi bahwa yang Yesus mau adalah kita itu percaya. Ya. Jadi sekali lagi harus ditekankan bahwa tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan manusia. Itu tidak ada. Allah yang berinisiatif. Allah yang mau supaya kita diselamatkan. Dia yang memilih caranya. Dia yang memberikan jalan keluar. Keren ya. Dia yang kasih syarat caranya. Ya, Tuhan kasih syarat-syarat dan caranya. Tetapi Dia sendiri yang memberikan jalan keluarnya loh. Bukan manusia. Karena Dia tahu nggak ada satupun manusia yang sanggup untuk memenuhi standar Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa. Jadi supaya manusia diselamatkan, Yesus harus mati. Satu-satunya korban yang sempurna, yang menurut pandangan Allah, ini yang sempurna, ini yang tepat. Itu hanya Yesus. Makanya kita sebagai manusia tetaplah Tuhan kasih pilihan. Ya. Yang kedua, percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa kita dari hutang dosa. Yang ketiga, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jelas ya? Status kita dirubah jadi anak. Status kita diangkat. Yang dulunya pemberontak, pendosa, Tuhan angkat jadi anak. Makanya, kalau kita bicara menjadikan Yesus sebagai Tuhan, artinya tidak ada yang lain. Artinya tidak ada yang lain dalam hidup kita. Tuhan yang artinya kurios, itu adalah penguasa tunggal. Kalau penguasa tunggal artinya satu-satunya kan? Tidak boleh ada yang lain. Makanya menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu ada konsekuensi di dalamnya. Artinya, kita tidak akan berpaling lagi ke hal-hal yang lain. Hanya Dia satu-satunya yang menjadi penguasa atas hidup kita. Terus yang keempat, memperoleh anugerah keselamatan dari Allah. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas ya? Bahkan iman yang Tuhan maksud itu bukan keinginan kita loh. Bukan gini. Saya beriman supaya saya dapat mobil. Itu bukan iman. Iman itu gini. Waktu Allah berkata, 1 tahun lagi kamu akan dapat mobil. Kita imani. Itu iman. Sama seperti waktu Abraham mau dikasih anak. Ya kan? Tuhan bawa Abraham ke luar ya. Tuhan bawa dan Tuhan bilang, kamu lihat bintang-bintang di langit? Akan sebanyak itu keturunanmu. Nah, terus Abraham percaya. Waktu Abraham percaya, dikatakan apa? Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Itu iman. Makanya waktu dibilang gini, meskipun tidak ada dasar untuk, kenapa Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman? Karena Abraham waktu dia percaya sama Tuhan, dia tidak punya dasar loh. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Karena waktu itu Yesus belum ada. Yesus belum lahir. Tapi Abraham bisa percaya sama Tuhan. Itu iman. Jadi kalau dibilang gini, jadi sekali lagi, jangan salah nangkep ya arti kata iman. Iman itu bukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Iman itu supaya kita bisa melakukan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Bukan Abraham yang minta anak, Allah yang menjanjikan. Tapi Abraham percaya. Maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tapi boleh enggak? Kalau saya berdoa minta sesuatu, boleh. Karena kita anak. Masa anak nggak boleh minta sama orang tua? Boleh dong. Dikasih atau tidak, itu terserah Bapak. Setuju ya? Ada, misalnya kalau yang jadi papa pasti tahu. Waktu anaknya datang bawa mainan, misalnya ke kids station, dia ambil mainan terus dia datang kepada papanya, Pak saya boleh beli ini enggak? Bapaknya boleh nolak enggak? Boleh enggak?
Boleh kan? Tapi kalau bapaknya yang bilang begini, kamu pilih salah satu mainan yang ada, papa yang bayar. Anaknya pergi ambil. Kira-kira dibayar nggak? Bayar. Kita nolak nggak? Enggak dong, kan kita yang bilang. Iya kan? Anaknya pergi ambil. Itu iman. Dia kan tidak bilang ke papanya, tapi saya nggak punya uang, Pak. Benar nggak? Anak kecil kalau kita bilang, kita bawa ke toko mainan, kamu pilih salah satu, apa bayar? Dia tidak akan bilang, minta uangnya, Pak. Atau apa tandanya bahwa Papa memang akan melakukan itu? Artinya mungkin kita sering tidak menepati janji. Itu iman. Waktu anak itu melangkah, dia mengambil salah satu, dan dia datang ke papanya, saya mau yang ini, Pak. Pasti kita bayar. Orang kita yang suruh kok, kita yang bilang. Tapi kalau dia milih dulu, ya, terus dia bilang, saya beriman bahwa papaku kasih. Oke, nggak apa-apa, boleh ya kan, bebas. Itu kan yang ada di pikiran anak. Waktu dia ambil dan dia bawa ke papanya, Pak saya mau yang ini. Nggak boleh. Nangis-nangis, nangis-nangis. Tapi kalau kita sudah bilang enggak. Apakah kita salah sebagai orang tua? Seringkali kita menggunakan iman waktu tidak dijawab karena mungkin itu bukan kehendak yang Tuhan mau. Itu keinginan kita. Tapi ada nggak keinginan yang Tuhan penuhi? Ada. Kita juga gitu kan? Kadang-kadang waktu pada akhirnya anak itu ambil terus dia datang, Pak, aku mau yang ini, boleh? Kadang-kadang hati kita tergerak kan? Boleh. Boleh. Atau sama seperti gini, kalau kita punya anak yang lagi sekolah, inisiatif kasih sekolah dari anak atau dari orang tua? Orang tua ya. Kalau anak mau beli buku, kita langsung kasih duit atau kita suruh dia cari duit? Ya, kita yang kasih dia uang karena dia mau beli buku, atau kita suruh dia pergi cari duit untuk dia bayar uang sekolahnya? Pasti dari orang tua. Apapun yang dia minta, kalau itu urusan sekolah, kita kasih enggak? Tidak tunggu lama, kita kasih. Begitu juga dengan Tuhan. Waktu kita tahu dan Tuhan yang berinisiatif menyuruh kita melakukan sesuatu, Dia akan mencukupkan segalanya dan kita tinggal berjalan. Itulah yang disebut dengan iman. Bukan untuk memenuhi kehendak kita, tapi untuk memenuhi kehendak Tuhan, yang kita sebut Dia sebagai Tuhan. Saya selesai. Mungkin ada yang mau bertanya? Atau saya bertanya? Nah, kalau ada yang bertanya, ada nggak jadi dosa kecil dan dosa besar? Kira-kira ada nggak? Nggak ada ya. Semua dosa dan pelanggaran, semua dosa adalah pelanggaran serius di hadapan Allah. Tidak ada dosa lebih ringan daripada dosa lainnya. Jadi meskipun kita berbohong hal-hal yang kecil, itu tetap dosa. Bobotnya sama. Ya. Jadi sampai sini kira-kira mengerti atau tambah bingung? Semoga kita mengerti ya. Saya juga terbatas dalam menyampaikan bagaimana memperkenalkan Kristus. Tetapi saya belajar bahwa saya kepengen bahwa rekan-rekan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di sini, kita sama-sama belajar dan kita harus sama-sama punya pengalaman dengan Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita semakin kuat berjalan dengan Tuhan. Sudahkah Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang penting. Dan pertanyaan ini hanya bisa kita jawab dari kita pribadi. Kalau dia sudah menjadi Tuhan, artinya dia akan mengendalikan kehidupan kita. Ini penting. Makanya Yesus selalu berkata, jangan takut.
Jangan takut. Karena dia tahu apa yang terbaik. Kita hanya tahu apa yang baik, tapi dia tahu yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada, Tuhan, supaya mereka juga punya pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Mereka belajar, Tuhan, untuk merendahkan diri, bahkan menaruh segala ketakutan, kepandaian, kepintaran di bawah kaki-Mu, Tuhan, supaya Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, supaya Engkau menjadi Tuhan dan satu-satunya dalam kehidupan kami, Bapa. Ajar kami untuk kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Hamba berdoa, Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu, supaya mereka punya pengalaman pribadi bersama dengan Engkau, dengan cara-Mu. Terima kasih, Bapa, buat kesempatan pada hari ini. Kiranya firman-Mu, Tuhan, termeterai dalam hati mereka, dan mereka mengalami pertumbuhan bersama dengan Engkau, karena hanya Engkau yang dapat memberikan pertumbuhan itu, Tuhan. Tugas kami hanya menyiram, hanya menabur, Tuhan, tapi kami percaya bahwa pertumbuhan datangnya daripada Engkau, kehidupan datangnya daripada Engkau. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.